Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Yuspa Salsabila selaku moderator dari kelompok 5 yang akan menyampaikan kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi, yaitu dengan judul ulang ya. Lalu matikan dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuspa Salsabila selaku moderator dari kelompok 5 yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini dengan judul presentasi penerapan dalil mutakaf dalam penemuan hukum Islam pada hukum positif di Indonesia. Sebelumnya kami dari kelompok 5, di sebelah saya ada Rian Dwi Saputra, di sebelahnya Rian ada Muhammad Nur Ilham, di sebelah Muhammad Nur Ilham ada Syafiq Syadidul Azmi, dan di sebelah Syafiq Syadidul Azmi ada Ferry Arisna Sandi. Langsung saja, pada kesempatan kali ini, inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Langsung saja. Oke, yang pertama adalah latar belakang, yaitu ada hukum nasional Indonesia bersumber dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial Belanda. Yang kedua ada hakim berperan penting dalam menemukan hukum atau rechtsfinding ketika undang-undang tidak lengkap. Yang ketiga, dalam konteks peradilan agama, hakim tidak hanya mengikuti teks hukum positif, tetapi juga menggali nilai-nilai hukum Islam. Dan yang keempat adalah penerapan dalil muhtafaq atau Al-Quran, hadis, ijma, qiyas menjadi dasar penemuan hukum Islam yang adil berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah rumusan masalah. Bagaimana peran dalil muhtafaq dalam proses penemuan hukum Islam? Lalu ada bagaimana penerapan dalil muhtafaq dalam hukum positif Indonesia, khususnya di peradilan agama. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara metode istinbat dan ijtihad dalam konteks penemuan hukum tersebut. Selanjutnya penemuan hukum Islam. Adapun beberapa penemuan hukum Islam yang kami dapatkan, yaitu penemuan hukum upaya hakim menemukan keadilan ketika peraturan tidak jelas atau kosong. Yang kedua, hakim wajib menegakkan hukum demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang ketiga, dalam praktik hakim harus menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan menyesuaikan undang-undang dengan konteks sosial. Yaitu metode istinbat dan ijtihad. Istinbat yaitu mengeluarkan hukum dari nas yang qat'i atau teks pasti seperti Al-Quran dan Sunnah. Contohnya larangan menikah muslimah dengan pria non-muslim, Quran surah Al-Baqarah ayat 22. Yang kedua itu ijtihad, yaitu menggali hukum dari teks yang zani atau belum pasti. Yang kedua melibatkan sumber-sumber hukum seperti ijma, qiyas, istislah, istihsan, istihab, dan al-a'ruf. Yang ketiga yaitu keduanya memerlukan penerapan dalil muhtafaq agar hasil hukum selaras dengan prinsip syariat. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu sumber hukum Islam muhtafaq. Sumber hukum Islam disepakati muhtafaq. Di dalamnya itu ada Al-Quran, As-Sunnah yaitu hadis, ijma yaitu kesepakatan ulama mujtahid, dan qiyas yaitu analogi hukum. Nah, berikutnya sumber hukum Islam muhtafaq. Jadi sumber muhtafaq yang diperselisihkan ihsan, maslahah, mursalah, istishab, wujub, dan lain-lain. Hakim wajib mengutamakan sumber muhtafaq untuk menjamin legitimasi syar'i. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Dalam penemuan hukum positif yaitu terdapat 3 poin. Poin pertama, berdasarkan pasal 27 nomor 14/1970, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Poin kedua, hakim bebas menafsirkan hukum sepanjang tetap sesuai dengan undang-undang. Poin ketiga, proses ini disebut resfiding, pembentukan hukum oleh hakim disesuaikan dengan keadilan dan nilai-nilai yang disepakati. Lanjut ke materi selanjutnya. Metode penafsiran dalam penemuan
Hakim menggunakan berbagai metode interpretasi. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, gramatikal atau bahasa. Dan selanjutnya ada historis. Selanjutnya sistematis, teleologis, sosiologis, otentik, ekstensitif, restriktif, analogi, argumentus, kontorika. Jadi tujuannya menyesuaikan undang-undang dengan nilai keadilan dan konteks sosial agama. Sekian. Baik, saya sendiri akan menjelaskan tentang pembahasan ringkas dan kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kami diskusikan. Dari pembahasan ringkas ini ialah hakim peradilan agama wajib menyeimbangkan teks hukum positif dan nilai hukum Islam. Dalil muttafaq juga menjadi pondasi utama agar putusan selaras dengan prinsip keadilan ilahiyah. Lalu penemuan hukum mencerminkan perpaduan antara hukum syariat dan hukum positif syariat. Dan kesimpulannya ialah hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penemu hukum yang berlandaskan dalil muttafaq Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Melalui penerapan dalil muttafaq, nilai keadilan yang bersumber dari ketuhanan yang Maha Esa dapat diwujudkan dalam praktik peradilan. Penemuan hukum Islam di Indonesia menjadi sarana untuk mengintegrasikan hukum positif dan syariah Islam, sehingga sistem hukum nasional mampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam secara harmonis. Baik, cukup sekian dan terima kasih hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.